Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari konsep tahap pertama tadi, pengertian daripada forecasting. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan dari kegiatan proyek ini. Yang pertama kita akan bahas dari judul. Nah, di judul ini sudah jelas ya bagaimana membuat judul. Misalkan analisis perkembangan jumlah penduduk. Misalkan jumlah penduduk atau tingkat penduduk atau pertumbuhan penduduk menggunakan metode HORT di studi kasus di provinsi ini. Jadi gitu. Jadi karena setiap provinsi berbeda maka ada studi kasus di provinsi ini. Provinsi X atau provinsi Y misalkan. Atau boleh misalkan dirubah prediksi jumlah penduduk menggunakan metode ini studi kasus provinsi ini. Bebas. Jadi bebas kalian untuk menentukan judul. Atau misalkan analisis perbandingan metode ini atau tingkat akurasi metode X dan metode A dalam prediksi data jumlah penduduk menggunakan metode X. Nah, gitu. Jadi bebas menentukan judul. Jadi cuman diingat bahwa jumlah kata dalam judul itu tidak lebih dari 16. Ingat, jumlah kata dalam judul tidak lebih dari 16. Kalau 16 dikurangi dikit. Itu yang pertama terkait dengan judul. Kemudian yang kedua terkait dengan abstrak. Nah, di abstrak ini tiga poin penting itu harus ada minimal ya. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah hasil. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu adalah untuk mengetahui jumlah prediksi. Sederhana sekali, untuk mengetahui jumlah prediksi jumlah penduduk misalkan, untuk mengetahui jumlah penduduk pada provinsi ini boleh. Oke, jadi atau bahasa-bahasa yang lain ya silakan. Kemudian yang kedua harus dijelaskan metode. Nah, berbicara dengan metode ini, kalian prediksinya menggunakan metode apa? Kemudian sumber datanya diambil dari mana? Misalkan dari Badan Pusat Statistika atau metode yang lain atau sumber yang lain terserah. Tapi minimal di situ harus diambil disebutkan Badan Pusat Statistika harus ada. Kemudian yang kedua terkait dengan metode ini harus dijelaskan interval tahun yang digunakan dalam prediksi. Jadi boleh menyebutkan misalkan 10 tahun terakhir, sederhana kan? Atau menyebutkan tahunnya langsung 2011 sampai 2020 boleh. Jadi boleh dipilih 10 tahun terakhir atau misalkan sebutkan tahunnya boleh. Nah, kemudian yang berikutnya harus dijelaskan di bagian submetode ini adalah parameter akurasi yang digunakan. Itu apa? MSE, MAPE, atau RMSE, atau MAD, terserah. Mana yang ada di dalam laporannya itu yang disebutkan. Tidak mesti harus semua. Apakah wajib tiga-tiganya teman-teman? Ya tidak wajib. Satu saja boleh, dua saja, tiga saja. Yang jelas lebih banyak lebih bagus. Itu metode. Kemudian yang berikutnya adalah hasil. Hasilnya yang disebutkan di sini adalah hasil prediksinya. Misalkan prediksi luas panen sekian. Kemudian luas produksi sekian, jumlah produksi sekian. Jadi jangan lupa satuan, misalkan luas produksi sekian hektar. Kemudian produktivitas sekian ton. Kemudian produktivitas sekian. Nah, jadi jangan lupa juga kalau misalkan dia satuan ribuan, misalkan 2000 ton berarti 2.000. Jadi jangan 200. Kalau misalkan 10.000 berarti 10.000 kayak gitu, harus dijelaskan titiknya. Jadi satuan itu harus jelas. Kemudian setelah disebutkan hasil prediksinya sekian dengan tingkat akurasi sekian. Jadi dengan tingkat akurasi MSI sebesar sekian, MSI sekian. Nah, atau juga disebutkan misalkan terjadi peningkatan dari tahun 2000. Peningkatan yang dilihat itu misalkan kalian prediksi 2011. Maka ukuran peningkatan itu dari 2020. Jadi terjadi peningkatan sekian persen dari tahun sebelumnya. Jadi yang disebutkan prediksinya itu 2011 kan. Nah, berarti perhitungan tingkat peningkatan atau penurunan itu adalah menggunakan rumus hasil prediksi 2021 dikurangi hasil prediksi 2020 dibagi hasil prediksi 2020 dikali 100%. Hasil prediksi 2021 dikurangi hasil prediksi data aktualnya dari 2020 dibagi 2020 dikali 100%. Jadi hasil prediksi
2021 kurang data aktual 2020 dibagi data aktual 2020 dikali 100% itu peningkatan atau penurunan. Kalau negatif hasilnya ya berarti dia penurunan, kalau positif berarti peningkatan. Nah, gitu logikanya. Nah, kemudian ditambahkan sedikit satu kalimat atau dua kalimat bahwa hasil prediksi ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan. Di bidang ini boleh, misalkan di bidang pertanian, di bidang pendidikan, atau bebas. Oke, itu ya. Itu yang terkait dengan abstrak. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah berbicara tentang latar belakang. Nah, ini penting. Di latar belakang ini, itu kan diminta dirujukan itu minimal 15. Nah, upayakan kalau bisa 15-nya ini ada di latar belakang. Jadi yang pertama ini kan berbicara tentang prediksi. Maka yang pertama disebutkan prediksi itu apa, atau forecasting itu apa, atau peramalan itu apa. Jadi cara mudahnya mengisi latar belakang ini adalah buka Mendeley-nya. Buka Mendeley langsung. Oke. Atau buka Mendeley atau Google Scholar bisa. Nah, buka Mendeley. Jadi masukkan kata kunci prediksi. Nah, itu nanti ambil. Jadi kan keluar nanti referensi-referensi yang berbicara dengan prediksi atau peramalan. Nah, itu diambil kata-katanya. Kan di samping Mendeley itu, samping kanannya kalau salah kan ada abstrak kan keluar. Nah, itu dibaca. Abstraknya dibaca. Atau download. Judulnya di copy, terus masuk Google Scholar, enter ya. Keluar PDF-nya langsung baca. Ambil tulisan di situ. Prediksi itu apa? Prediksi secara umum. Kemudian yang kedua, prediksi menggunakan metode. Metode Anda itu misalnya metode Holt, berarti metode Holt. Prediksi menggunakan metode Holt, enter di Mendeley-nya. Enter kan banyak tuh. Ambil yang 2011 ke atas diambil. Jadi ambil yang di abstraknya dibaca. Misalkan gini loh, kalian masukkan kata kunci prediksi menggunakan metode Holt, enter. Nah, nanti kan klik judul kan ada abstrak di samping. Nah, jadi dalam membuat paragrafnya itu nanti beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menggunakan metode Holt dilakukan oleh misalkan Sarudin kan dilakukan oleh Sarudin, misalkan atau beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan metode Holt, yaitu Sarudin meneliti tentang prediksi metode Holt pada data ini, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa RMIC sekian, MAPI sekian, MAD sekian, misalkan siapa lagi, misalkan Habibie melakukan prediksi menggunakan metode Holt pada data ini, hasil menunjukkan bahwa tingkat akurasi sekian dengan RMIC sekian, misalnya gitu. Jadi cari aja, banyak sekali kalau dimasukkan ke Mendeley itu. Masukkan ke Mendeley sekian, nanti ambil yang 2011 ke atas. Ambil aja 10 minimal. Itu udah banyak gitu. Jadi yang diambil di Mendeley itu yang pertama adalah siapa yang menjadi nama pertamanya saja. Nama pertama kan di situ kan banyak nama kan di situ, nama pertama. Kemudian boleh menuliskan topiknya yang diambil. Jadi prediksi metode ini menggunakan pada data ini. Biasanya kan beda-beda datanya muncul pada data ini. Kalau sama datanya Pak, enggak ya tidak apa-apa. Misalkan metode Holt dalam prediksi metode jumlah penduduk misalkan. Jadi ini bersifat metode Holt-nya dulu terhadap banyak data yang diprediksi. Nah, yang diambil itu adalah tingkat akurasinya. Bagaimana hasilnya? Kan ada, ambil aja ringkasan dari abstrak. Diringkas abstrak itu jadi 1 atau 2 kalimat, di copy ke situ. Langsung jadi rujukan. Jadi pakai Mendeley-nya langsung di situ. Dan gitu kan enak. Gitu maksudnya. Jadi ambil 10 aja bisa, 20 aja bisa itu kalau mau itu dibuka langsung Mendeley-nya, itu lebih cepat. Dia langsung jadi rujukan. Gitu. Nah, yang kedua, dibalik. Tadi kan metode Holt terdata, banyak kan datanya. Nah, sekarang di paragraf berikutnya misalkan kalian membuat paragraf lagi. Metode ini menggunakan prediksi apa? Jadi misalkan kalian datanya berbicara tentang produksi padi misalkan. Prediksi produksi padi, enter. Tadi kan prediksi metode Holt, enter kan? Nah, sekarang dibalik.
prediksi jumlah produktivitas padi, enter. Nah, nanti keluar dia banyak prediksi menggunakan metode-metode apa aja. Kalau yang pertama tadi kan metode HOT, prediksinya itu banyak metode. Nah sekarang dibalik, datanya jumlah produktivitas jagung atau padi misalkan banyak metodenya. Nah itu diambil lagi penulisnya. Saharudin melakukan penelitian prediksi jumlah padi menggunakan metode ini, tingkat akurasinya sekian, MAD sekian, misalnya sekian. Nah gitu ditulis, jadi banyak, jadi referensi. Akhirnya baru kalian membuat satu paragraf baru di bawahnya nanti itu menjelaskan tentang kelebihan metode itu, metode HOT tadi itu atau apa, sehingga kalian berkesimpulan bahwa oleh sebab itu tim peneliti akan melakukan prediksi data ini menggunakan metode ini dengan beberapa kelebihan, kayak gitu. Kelebihannya apa saja. Jadi kelebihan ini ya bisa saja di Google secara biasa, di Google kelebihan metode ini, enter. Tuh. Setelah itu baru tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tingkat produktivitas, luas panen atau produksi padi menggunakan metode ini. Tidak perlu disebutkan di provinsi ini, tidak usah. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Nah metode ini pasti semua laporan, semua mahasiswa harus menyebutkan jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Ingat, kuantitatif, wajib dituliskan semuanya tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, sumber data dari Badan Pusat Statistika atau misalkan referensi lain, misalkan nanti kalian ngambilnya dari mana gitu, ada yang lain selain Badan Pusat Statistika. Dicantumkan URL dari Badan Pusat Statistika tempat kalian mengambil datanya. Setiap masukan beda-beda provinsi, ya itu ditulis. Kemudian interval data tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian baru di bawahnya langkah-langkah. Nah langkah-langkah ini Bapak akan senang sekali melihat ada bentuk bagan. Jadi mungkin pengumpulan data, kemudian tabulasi data, kemudian prediksi data. Prediksinya misalnya kalau ada 2 metode berarti buat cabang kan, metode HOT, metode pinter gitu kan. Kemudian tingkat parameter akurasi, kemudian prediksi, kemudian interpretasi dan kesimpulan, kayak gitu dah. Jadi gitu proses-prosesnya. Buat bagan boleh, bagannya warna-warni, kan ada itu di Microsoft Word warna-warni kan, bisa warna-warni. Itu atau jadinya kalau buat bagan itu jangan satu kalimat, satu kotak itu satu kalimat isinya, nah, singkat saja. Misalkan pengumpulan data, itu sederhana. Buat dulu misalkan pengumpulan data, ada kotak hitam lagi bulat, ada Badan Pusat Statistika, ada panel lagi, boleh. Bebas kreasikan. Itu yang harus diingat. Jadi terkait dengan langkah-langkah atau metode itu disesuaikan. Jadi tapi kalau misalkan fokus ke JMS-nya berarti perintahnya adalah judulnya itu adapun langkah-langkah simulasi menggunakan JMS. Jadi ada 2. Pertama adalah langkah-langkah penelitian. Kalau langkah-langkah penelitian itu berarti mulainya dari pengumpulan data, kemudian ke BPS, kemudian tabulasi, kan tabulasi itu kemudian ke Excel maksudnya, kemudian baru prediksi, setelah prediksi baru ada tingkat akurasi, ada hasil prediksinya, kemudian ada interpretasi dan ada kesimpulan, kayak gitu. Itu langkah penelitian. Kalau langkah untuk simulasi namanya SP berarti load data, kemudian memilih metode, kemudian output ada keluar MSI parameter akurasi, kemudian hasil prediksi, kemudian ada grafik, kemudian interpretasi, kemudian kesimpulan. Itu kalau untuk yang langkah-langkah menggunakan JMS, atau kalian modifikasi ya silahkan, itu beda-beda. Pakai bagan bagus, kalau misalkan pakai deskripsi ya mungkin kurang keren. Artinya nanti setelah bagan itu juga bisa dibuat deskripsinya di bawah. Itu bisa. Itu metode. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, terkait hasil dan pembahasan
Yang pertama di situ harus ada hasil prediksi. Ya, sebelum hasil prediksi itu biasanya disajikan dulu hasil simulasi. Misalkan metode menggunakan alfa beta sekian, hasil MSI, MAD berapa. Atau misalkan menggunakan yang bipropagation menggunakan learning rate sekian, hasil MAD, MSI sekian. Kayak gitu. Sehingga nanti dari tabel itu misalkan menggunakan alfa beta sekian 0,1 0,2 ternyata dijelaskan di bawahnya nanti menggunakan alfa 0,7 memiliki tingkat parameter akurasi yang sangat tinggi. Nah, gitu. Parameter akurasi yang tinggi itu ya kalau nilai errornya kecil. Semakin errornya kecil, maka tingkat akurasinya tinggi. Semakin besar error, maka tingkat akurasinya kecil. Itu dijelaskan. Akhirnya dari hasil prediksi menggunakan simulasi, dari training istilahnya, dari menggunakan training data menggunakan learning rate, kemudian alfa beta sekian, diperoleh hasil prediksi sekian. Hasil prediksinya, jadi setiap tabel itu harus ada deskripsi di bawah. Maksudnya apa itu? Boleh ditentukan rata-ratanya, atau peningkatannya, atau penurunannya, boleh. Hindari terlalu membahas hasil apa yang ada di tabel. Artinya kalau udah di tabel ya nggak usah dibahas terlalu detail lagi. Artinya mungkin disebutkan rata-ratanya saja, atau peningkatannya, atau prediksi, atau menyebutkan tingkat akurasi yang paling tinggi berada pada alfa beta sekian, kayak gitu. Sehingga dilakukan prediksi menggunakan alfa beta tersebut, diperoleh hasil prediksi. Nah, hasil prediksinya itu boleh bentuk tabel, boleh bentuk grafik langsung. Nah, grafiknya itu ingat ya, copy, kemudian copy figur, edit copy figur, kemudian di situ digunakan copy kan baru pasti ke sana. Jadi bukan screenshot dan bukan. Rata-rata setelah itu udah bagus. Nah, kemudian setelah itu baru jelaskan deskripsi, jangan lupa ya. Nah, setelah detail-detail prediksi, jangan lupa rata kiri kanan, baru detail, ukuran huruf dan lain sebagainya, ikuti template. Rata kiri kanan, jangan satunya lonjong, judulnya ke dalam, hasilnya keluar, jangan begitu. Kemudian setelah itu ini wajibnya, ingat, setelah prediksi semua selesai, ada satu paragraf atau 2 paragraf yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kalian browsing aja di internet yang ini, kebijakan pemerintah di bidang dalam rangka, misalkan ini kalian prediksi jagung ya, misalkan kebijakan pemerintah dalam peningkatan produksi jagung di Indonesia misalkan, itu enter, atau di provinsinya masing-masing, enter. Ada beberapa kalimat, browsing kalimat, itu copy, taruh di situ kebijakan apa saja yang keluar. Terus ada satu paragraf penutup tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan itu. Kalau misalkan tentang jumlah penduduk ya berkaitan dengan penanganan peningkatan jumlah penduduk tuh. Ya ada satu paragraf yang berkaitan dengan itu. Nah, oke. Kemudian yang bisa saja dalam bentuk penanggulangan. Bisa bentuk penanggulangan atau kebijakan lanjutan atau pemanfaatan dari hasil penelitian Anda, boleh menyebutkan begitu. Artinya kalau misalkan tidak temu di Google, ya di Google bisa dicari di Google Scholar yang berkaitan dengan penelitian Anda. Kemudian bisa juga kalian menjelaskan dari tingkat akurasi. Misalkan akurasi yang kalian temukan itu misalkan 98%. Nah, bandingkan, tadi kan di latar belakang ada beberapa penelitian orang tuh kan dengan tingkat akurasi sekian tuh kan. Nah, kamu bandingkan di situ. Boleh, artinya hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti diperoleh tingkat akurasi sekian persen. Ini lebih tinggi, misalkan lebih tinggi, ini lebih tinggi dari tingkat akurasi yang dilakukan oleh penelitiannya si ini dengan tingkat akurasi sebesar segini. Atau ini lebih rendah, misalkan, boleh membandingkan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Tingkat akurasinya dibandingkan. Tuh, boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan itu disebutkan ada hasil prediksinya sekian berapa persen. Peningkatannya boleh. Jadi dari tahun sebelumnya dengan tahun hasil prediksi ini peningkatan sekian persen. Dengan tingkat akurasi MSI sebesar ini. Ada peningkatan atau penurunan. Kemudian ya diberikanlah saran. Jadi hasil penelitian ini bisa diajukan untuk penaikan kebijakan pemerintah
Atau misalkan metode ini cocok juga untuk data-data yang lain. Ini kan jagung misalkan ya, berarti diberikanlah rekomendasi untuk prediksi data padi atau data tanaman pangan yang lain, bebas. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 15. Jadi 5 diantaranya ya upayakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya gimana Pak? Tadi pas nyusun latar belakang, kan disuruh masukkan kata kunci. Prediksi menggunakan metode HOT. Masukkan aja kata kunci, forecasting, HOT method, misalkan. Jadi diinggriskan, enter, itu yang diambil. Jadi ada penelitian-penelitian orang luar juga, dari luar Indonesia itu diambil. Kan bisa diartikan sedikit abstraknya itu kan hasil akurasinya berapa, prediksinya berapa, kan bisa. Bahasa Inggris semua itu lebih bagus. Yang jelas tidak boleh pakai buku, harus hasil prediksi. Oke, kemudian silakan rujuk beberapa referensi yang 10 yang pernah saya share itu di grup. Nah, itu yang berkaitan. Artinya Pak, tidak ada yang berkaitan Pak, ya minimal ambil satu yang ada main cocok-cocok. Ambil dari forecastingnya misalkan. Jadi pengertian forecasting mungkin itu yang diambil dari rujukan yang ada di share. Oke. Pakai apa style atau pakai apa style aja dulu, nanti dirubah di laporan. Saya lihat juga beberapa kelemahannya itu jenis dan ukuran huruf, hati-hati. Kemudian tata pengetikan, ada yang judulnya ke dalam terus hasilnya keluar. Harus rata, rapi, kiri kanan. Ada juga yang lupa rata kiri kanan. Itu jangan sampai begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Silakan aplikasikan ke dalam penyusunan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.